Ya, selamat datang di channel gua. Ini gua eh, menunjukkan ya kalau misalnya gua bukan seorang YouTuber ya. Gua nggak tahu cara bikin intro gua. Gue cuman just ya grab my camera and start rolling. Terus ya, gue bakal bahas soal Kawasaki ZX-25R dengan informasi-informasi baru yang kita udah dapat gitu ya. Jadi udah banyak beberapa YouTuber dan vlogger, blogger. Jadi mereka udah dapat informasi-informasi yang bisa dikatakan cukup akurat ya, langsung dari Kawasaki Motor Indonesia. Gitu loh. Jadi pertama beberapa yang mau dikonfirmasi adalah soal harga ya. Jadi harganya itu katanya ada di harga promo Ninja 650 new gitu ya. Waktu itu harganya memang kalau nggak salah adalah off the road gitu ya. Di Ninja 650-nya itu off the road gitu. Jadi on the road-nya itu sekitaran segitu kata pihak Kawasaki, berarti harga sekitar 90 juta lah. Bahkan katanya lebih murah gitu. Berarti kalau lebih murah ada kemungkinan 90 ke bawah gitu. Tapi gue yakinnya mungkin beda tipis ya. Kayak misalnya ditulis 93, sekian berarti mungkin, atau 98, sekian. Berarti harganya ada di sekitar 91, 92 gitu. Gue nggak yakin bisa di bawah 85 juta tuh, gue nggak yakin. Ya sesuai dengan video gue yang pertama sih, maksud gue dulu gue bilang harganya sekitar 90 juta, di range 90 sampai 120 juta gitu loh. Apalagi kemarin kita sempet baca harga di TPT gitu kan. Bahkan kalau dari TPT ya minimal tuh 80 juta gitu, 84 apa berapa gitu, gue lupa. Itu udah minimal gitu. Jadi gue bakal bahas soal itu gitu ya. Balik lagi gue cuman some random guy tim mending some random guy on YouTube that talk about motorcycles etc. I'm not an expert. I don't have any expertise in this section. Jadi ya lu dengerin silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya emang mau support bisa subscribe, bisa juga share. Kalau lu suka lu bisa like, kalau nggak suka ya udah nggak usah di like, atau bisa juga di dislike gitu. Oke, langsung masuk ke bahasan. Jadi pertama informasi yang bisa dikatakan valid adalah soal harganya di 90 jutaan gitu, which is pretty reasonable menurut gua gitu ya. Tapi di sini gue nggak mau bahas soal soal harga ya, karena itu udah kemarin udah gue tebak gitu ya. Dan kemarin walaupun sempat debat ya sama orang gitu ya, gue bilang harganya 90 juta, terus dia bilang harganya nggak mungkin, minimal 110 juta etc. Gue bilang no, itu harga dari TPT gitu. Sementara ada dari undang-undang kalau kita nggak bisa ngambil margin keuntungan di atas 30% gitu ya dari production cost. Jadi kalau production costnya adalah 100 juta, kita maksimal harganya adalah 130 juta etc. Dan kemarin harganya 64 juta sekian dan 74 juta sekian, itu adalah harga off the road gitu. Jadi gak akan way off sampai 120 juta yang harga 64 juta itu, kecuali dia motor dengan PPNBM. For your information, Kawasaki ER6N dengan PKB 67 juta atau 3 juta di atas motor itu, harganya dulu waktu launching adalah 106 juta dan itu udah kena PPNBM. Jadi ZX250R tidak kena PPNBM, so it should be a little bit lower than that gitu. Karena pertama dia harga PKB-nya itu lebih murah, yang kedua dia nggak kena PPNBM gitu. Jadi di range sekitar 90% di 90% dari harga Kawasaki ER6N gitu. Yang dulu ya, yang Gen 1 yang non ABS gitu. Kemudian yang 150 juta itu beda lagi PKB-nya, terus ada lagi perubahan gitu, karena waktu 2011 itu pertama kali keluar PPNBM maksimal itu kalau nggak salah 200%, terus kemudian ada perubahan PPNBM jadi 20 sampai 500% yang kayak gitulah. So I would not talk about the details of the price atau reasoningnya apa, gue nggak bakal banyak bicara soal itu. Tapi soal mesin ya, jadi kita udah lihat desainnya gitu. Kalau lo mau tahu video-videonya lo bisa cari sendiri deh di YouTube atau di Google gitu ya. Tinggal ketik ZX25R 25R ya, ZX25R 2R itu buat yang tua, 25R buat yang baru gitu. Pertama adalah dia sudah mengasimilasi teknologi dari pendahulunya, bukan pendahulu, CC besarnya
yaitu adalah bukan downdraft intake, apa namanya, RAM air intake gitu ya. Kalau downdraft intake itu udah dari Ninja 250 yang baru, itu udah downdraft intake. Jadi dia udah pakai yang namanya RAM air intake gitu ya, which is pretty good. Artinya semakin lo kencang, debit udara yang masuk ke situ semakin tinggi gitu loh. Ya balik lagi, mechanical fluida gitu kan, prinsipnya adalah semakin tinggi tekanan dalam chamber, semakin tinggi juga powernya. Which is kalau kita pakai RAM air intake, dia berarti makin tinggi juga tekanan dalam chamber gitu, berarti powernya makin tinggi. Yang kedua, dia sudah pakai downdraft intake, well jelas lah gitu ya. Jadi itu adalah teknologi mesin yang bisa dikatakan sudah fix gitu. Gue nggak tahu DOHC-nya gimana, entah direct tap atau roller rocker arm. Cuman prediksi gue karena dia 4 silinder, mengadopsi teknologi-teknologi dari mesin cc besarnya, prediksi gue adalah dia DOHC DOHC roller rocker arm gitu loh. Oh ya, sebelumnya gue mengucapkan selamat lebaran gitu ya. Mohon maaf lahir batin sebelum gue terusin gitu ya, karena sekarang tanggal 24 gitu ya. Gue gak tahu ini video bakal gue upload malam ini, bisa ke upload apa enggak gitu, apa harus nunggu besok gitu kan, gue gak tahu gitu. Jadi malam ini 24 tanggal 24 ini lebaran gitu ya. Ya gue lebaran gak pulang, gue sendirian. Bro John Gaming lagi gak di sini, lagi di rumah mertuanya katanya. Ya emang bener sih, nggak, bukan katanya, emang lagi di rumah mertuanya gitu. Jadi lanjut ya. Jadi dari dua teknologi itu apa yang bisa kita lihat gitu. Pertama, yang namanya, mungkin pernah dengar ya kasus dulu CBR 250 RR di, kalau nggak salah Surabaya apa di mana, dia dipakai buat nerjang banjir dan mesinnya ambrol. Oh 2017 kalau nggak salah. Itu aduh, gue tahu ownernya juga nggak nyalain Honda untuk soal itu gitu. Karena gue yakin ownernya bukan orang sembarangan gitu, ownernya orang cerdas gitu ya. Jadi dia tahu kalau misalnya mesin atau motor dengan RAM air intake itu memang nggak boleh sampai ada udara gitu, apalagi kalau box filternya itu lu udah ganti gitu ya, entah pakai Verox, KNN, etc yang kayak gitulah gitu kan. Itu akan meninggikan resiko water hammer itu gitu. Nah terus yang kedua adalah dia sudah downdraft intake, yang artinya posisi mesinnya bisa lebih ke depan gitu, space mesinnya lebih kecil, Kalter olinya juga semakin kecil gitu kan. Mungkin prediksi gue olinya sekitar di 3 liter kayaknya, nggak nyampe bahkan ya. Mungkin 250 cc 4 silinder olinya sekitar 2,7 ya, belinya 3 liter gitu loh. Nah yang menarik adalah karena teknologi-teknologi seperti itu, gue yakin nanti Kawasaki akan merekomendasikan oli ini ya. Ini oli yang menurut gue harganya sangat amat overpriced. Gue juga sendiri gak bakalan pakai kalau gue ada kebutuhan. For your information, the lowest price I've ever found, gue lupa harganya. 280.000 ya. Gue lupa harganya berapa, 280.000 kalau gak salah. Itu adalah paling murah gitu. Sekarang ya, harga 24 tanggal 24 Mei gitu. Jadi bukan harga tahun lalu. Kalau tahun lalu itu masih ada yang 200 ribuan. So it will be ngerawatnya bakal cukup mahal gitu ya. Bahkan mungkin lebih mahal daripada kelas Moge gitu loh. Jadi olinya mahal, yang kedua businya 4 gitu ya. Dan prediksi gue karena dia pakai tekanan dalam chamber yang tinggi, salah satu busi yang gue tahu dipakai Kawasaki di hampir semua motornya yang punya tekanan chamber dalam chamber yang tinggi adalah CR9EIA, kodenya NGK CR9EIA. Berarti businya itu harganya sekitar 325.000 kalau nggak salah per busi. Oke, gue tahu ya kalau misalnya ada orang bilang ya beli motor harganya 100 jutaan masa sih ya gak sanggup gini-gini. Nanti bakal gue jelasin. Oke, jadi kenapa gue menyinggung soal harga segala macem. Pertama, motor itu sudah jelas boros ya, please, itu 4 silinder gitu. Yang kedua, gue nggak percaya dengan klaim power sampai 50, dari range 55 sampai 60 BHP brake horsepower. Estimasi gue udah ngitung brake horsepower paling optimum itu adalah 55 horsepower, 54, sekian horsepower gitu. Itu dengan kondisi 4 silinder dengan tekanan dalam chamber cukup tinggi gitu. Karena gue udah lihat bentuk knalpotnya,
sekalipun ya mungkin bisa 55 horsepower kalau dia pakai knalpot aftermarket. Torsinya perhitungan gue juga nggak begitu tinggi ya. Jadi prediksi gue powernya adalah 52 brake horsepower di RPM 18.000 dengan peak torque itu di sekitaran ya, 16 lah gitu. Kalau mereka mau taruh di RPM yang lebih bawah bisa, tapi berarti powernya lebih drop dan torsinya itu mungkin sekitar 44 45 ya. Jadi nggak, kalau diprediksi blogger yang lain itu kan 45 sampai 50. Jadi gue ngerasa nggak akan deh, kayaknya nggak akan powernya sampai segitu karena pistonnya 4 cm gitu loh. Nah jadi itu gitu, motornya boros, perawatannya juga sangat amat mahal gitu ya. Ya lu hitung aja sekali ganti oli berapa. Terus filter oli, ada kemungkinan filter olinya masih sama pakai yang punya Ninja 250, Ninja 650 gitu. Karena itu udah line up Kawasaki mayoritas pada pakai yang itu gitu. Atau bahkan Ninja 250 yang lama ya. Jadi bukan Ninja 250 yang baru, yang baru agak kecilan gitu. Jadi itu ya. Nah terus sebetulnya udah ada pesaing ya. Jadi gue dapat info juga dari yang lain gitu ya. Katanya KTM akan ngeluarin 490 gitu, katanya masuk ke Indonesia sebelum bulan Agustus, which is a good news gitu, dengan harga di bawah 140, di bawah 150 atau di bawah 140 juta, gue lupa gitu. Jadi harganya nggak begitu terpaut jauh ya gitu dengan versi mahal gitu. Jadi ada dua price range untuk ZX25R, yang satu di biasa, yang satu mungkin yang agak mahal yang di 110 juta. Kayaknya itu tipenya adalah ABS atau nggak tahu ya, gue nggak tahu juga gitu. Cuman itulah gitu. Nah KTM ini di harga di bawah 150 bisa 140 ke bawah atau segituan gitu, dengan beda harga nggak begitu jauh dengan versi termahalnya. Dan ada juga gue dapat info dari salah satu blogger ternama di Indonesia, Iwan Banaran gitu ya. Ada info katanya Bajaj mau kembali ke Indonesia gitu. Gue nggak tahu dia bakal masuk di price range berapa. Cuma kalau benar Bajaj masuk ke Indonesia terus ngeluarin Pulsar 400 RS atau RS 400. Maksud gua, kita udah lihat sendiri harganya TVS Apache 310 gitu ya. Gua tahu itu nggak bakalan jadi impact yang besar buat penjualannya ZX25R. Tapi gitu kayak gua harga mungkin sekitar 60 juta gitu udah bisa dapat Moge gitu, terus 100 juta belum dapat Moge gitu. Well, di India atau di Malaysia gitu ya, itu TVS Apache 310 itu harganya lebih mahal daripada RS 400. Jadi Dominar 400 gitu. Jadi kalaupun RS 400 keluar, harganya maksimal adalah sama dengan TVS. Jadi ya bayangin 400 cc 373,3 cc mas, satu silinder memang dengan power 35 horsepower doang gitu. Jadi itu ya. Terus nanti juga ZX25R itu ya akselerasinya pasti cepat ya. Prediksi gua itu sekitar ya kemarin ya, sama dengan prediksi gua, akselerasinya 0 sampai 100 itu sekitar 5 sampai 6 detik gitu, atau bahkan 6 detik lebih gitu. Tapi tetap agak jauh daripada yang 2 silinder gitu. Dengan power ya paling maksimum adalah 52 horsepower menurut gua. Rasionalnya gitu ya, bukan maksimum 54 55, tapi rasionalnya mungkin 52 gitu ya, dengan teknologi seperti itu. Ya 50 lah gitu. Tapi gue ngerasa ini bukan motor yang worth untuk dibeli gitu. Ya kalaupun ada yang mau beli biasanya untuk track day only gitu loh. Jadi secara gak langsung Kawasaki ini menjual motor track use dengan harga on the road gitu loh. Well, that's not really a bad deal, but apa ya, gue ngerasa kayak percuma aja gitu loh lu beli motor itu gitu ya. Perawatannya juga pasti akan sangat mahal gitu. Jadi kalau dilihat dari spesifikasinya, pertama KTM 490 dengan power sekitar 55 sampai 60 horsepower, brake horsepower, 2 silinder inline gitu ya. Gue nggak tahu spesifikasi detailnya seperti apa karena belum ada data jelas. Tapi kalau misalnya dia 490 cc 2 silinder sangat masuk akal, dia punya power 55 sampai 60 horsepower gitu. Ya prediksi gue cuma 55 sih, nggak sampai 60 gitu. Apalagi kayak misalnya contoh KTM yang 373-nya aja powernya udah 45 horsepower gitu. Itu 1 silinder padahal. Nah kemudian ada Pulsar itu kalau nggak salah 35 brake horsepower apa 43 ya, gue lupa. Pokoknya segituan, tapi kecil powernya. Tetap di bawah KTM. Kalau nggak salah 35 brake horsepower gitu loh.
Ya tapi apalagi kalau misalnya keluar KTM RC 490 gitu ya, gue pilih 490 sih, apalagi buat ke sirkuit gitu ya. Jadi gue rasa agak hassle gitu loh kalau misalnya gue bakal beli ZX 25R, perawatannya pasti susah gitu. Well, gue kayaknya kalau di bawah 60 horsepower gak bakal gue beli karena gue gak ada duit. Gitu. Nah ini gue udah bisa denger nih tim-tim mending, tim-tim Sultan itu ngatain gue tim mending segala macam, gue udah bisa denger nih ya. Tapi karena gue bukan YouTuber besar, gue YouTuber kecil, jadi gue yakin gak bakal ada perang gitu loh. Jadi paling itu dari gue, agak membosankan ya. Gue bingung penutupannya apa. Penutupannya ya itu aja lah pokoknya. Kalau misalnya emang lu suka, lu like, kalau enggak ya udah bisa di dislike gitu. Dan gue cuma mengingatkan, gue butuh sekitar 1000 subscribers, bukan untuk monetasi, tapi prediksinya adalah gue akan melakukan riset yang membutuhkan live streaming langsung dari GoPro atau dari handphone gue gitu loh. Daripada nanti gue bawa laptop gitu kan. Sekian dari gue, Green Mombat out.